Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Safa Azara Gunawan, ingin menjelaskan tentang analisa tapak dan konsep tapak. Analisa makro. Kecamatan Jagakarsa merupakan sebuah subdistrik dari Jakarta Selatan yang memiliki tingkat elevasi tanah lebih tinggi, atau rata-rata 52 mdp, serta memiliki iklim yang lebih sejuk, rata-rata bersuhu 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Jagakarsa dialokasikan untuk reservasi air sehingga bangunan di sana lebih sedikit dan area hijaunya lebih banyak. Batas-batas wilayah di Kecamatan Jagakarsa yaitu di arah utara terdapat jalan tol Simang-Tupang sampai Poltangan. Lalu di batas selatan ada Kota Depok, di timur Sungai Ciliwung, dan yang di barat Sungai Krukut. Kelurahan-kelurahan yang terdapat di Kecamatan Jagakarsa yaitu Tanjung Barat, Lenteng Agung, Jagakarsa, lalu Ciganjur, Srengseng, dan Cipedak. Berikutnya ada jarak fasilitas menuju tapak. Yang pertama ada Stasiun Lenteng Agung yang berjarak 5,4 km, lalu Universitas Indonesia berjarak 4,50 km, Gerbang Tol Depok Antasari berjarak 8,5 km, lalu ada Kebun Binatang Ragunan 10 km, untuk ke kota Jakarta Pusat berjarak kira-kira 24 km, dan yang terakhir Bandara Internasional Soekarno-Hatta berjarak 40 km. Analisa Mezo. Tapak berada di Kelurahan Cipedak. Kelurahan Cipedak merupakan salah satu dari 6 kelurahan di Kecamatan Jagakarsa, memiliki sekitar 62 RT dan 6 RW, serta merupakan kelurahan paling selatan di Jagakarsa, serta berbatasan dengan Depok. Batas-batas wilayah dari Kelurahan Cipedak yaitu dari arah utara terdapat Kelurahan Ciganjur, di arah selatan terdapat Kecamatan Beji atau Depok, lalu di timur ada Kecamatan Srengseng, dan yang di barat adalah Kecamatan Limo. Luas wilayah sekitar 397,5 hektar, dan jumlah penduduknya sekitar 31.512 jiwa yang disurvei pada tahun 2011. Jarak fasilitas menuju tapak. Ada Matoa National Golf Course yang berjarak sekitar 1,50 km, lalu ada Swalayan Fortuna berjarak 0,2 km, Pasar Timbul 0,2 km, lalu kantor Kelurahan Cipedak berjarak 1 km, lalu Polsek Jagakarsa 0,95 km, dan yang terakhir ada RSIA Andika sekitar 2,20 km. Yang pertama ada data tapak. Tapak terletak di Jalan Aseli nomor 82 RT 6 RW 1 Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta. Luas tapak sekitar 5.000 meter persegi. Kondisi existing tapak dari hasil pengamatan saya melalui Google Earth serta Google Street, tapak berada di kawasan pemukiman dengan lebar jalan sekitar 6 meter. Di arah utara lahan terdapat rumah-rumah warga. Lalu, batas tapak di arah barat pun juga terdapat rumah warga. Hanya saja, rumah warga ini dibatasi oleh gang kecil. Lalu, ada batas tapak di arah selatan, terdapat jalan raya dengan ruko di seberang tapak. Dan di arah timur juga terdapat jalan raya. Untuk ukuran GSB tapak yaitu 3 meter, KDB-nya yaitu 2.500 meter persegi, dan yang terakhir KLB yaitu 7.500 meter persegi. Berikutnya ada analisa matahari. Matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Pada pagi hari, matahari tidak akan terlalu panas, lalu ketika siang hari, matahari akan terasa sangat panas, dan ketika sudah menjelang sore, matahari sudah tidak terlalu panas. Site yang berada di sebelah barat dan timur akan mendapatkan cahaya matahari paling banyak karena matahari bergerak dari arah timur ke barat. Lalu, sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami pada bangunan sehingga akan lebih hemat energi. Akan tetapi, cahaya matahari yang berlebihan pun dapat membuat ruangan di dalam menjadi panas dan tidak nyaman untuk penggunanya. Respon tapak
tampaknya yaitu yang pertama, orientasi dari arah bangunan. Dengan sinar matahari yang terdapat di dua sisi bangunan yang lebih pendek, maka akan semakin sedikit ruang yang akan terkena panas matahari berlebih. Lalu yang kedua, pemberian sun shading. Menggunakan sun shading pada bagian bangunan yang terkena sinar matahari berlebih, agar panas matahari tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Lalu yang ketiga, pengaplikasian kanopi di sisi timur atau barat. Memperbanyak bukaan yang diberi kanopi pada sisi barat atau timur, agar panas matahari yang masuk dapat terminimalisir dan intensitas cahaya matahari sedikit berkurang. Lalu ada analisa angin. Angin bergerak dari arah tenggara ke arah barat laut. Angin sangat dibutuhkan untuk menunjang kenyamanan pada bangunan, karena semakin baik sirkulasi udara yang ada di dalam bangunan akan semakin menyehatkan dan membuat nyaman penggunanya. Angin yang bertiup pada siang hari mengarah dari tenggara ke barat laut, sedangkan angin pada malam hari akan bertiup dari barat laut ke arah tenggara. Respon tapaknya yaitu, yang pertama, menggunakan ventilasi silang atau cross ventilation. Menggunakan ventilasi silang sebagai jalur sirkulasi udara agar udara kotor tidak tertahan di dalam ruangan dan udara segar bisa dengan leluasa mengisi ruangan. Jadi, udara kotor dan udara segar bisa bertukar dengan optimal. Yang kedua adalah penggunaan fasad roster. Untuk memaksimalkan udara yang masuk ke dalam ruangan, agar bisa meminimalisir penggunaan pendingin ruangan bisa menggunakan fasad roster. Lalu yang ketiga ada pemberian bentuk lengkung. Bangunan diberi bentuk lengkung agar memecah tekanan angin, sehingga angin dapat masuk ke seluruh sisi bangunan. Analisa aksesibilitas. Tapak terletak di jalan raya Aseli yang biasanya dilewati oleh kendaraan pribadi seperti motor atau mobil serta pejalan kaki. Respon tapaknya yaitu, yang pertama, meletakkan jalur masuk dan keluar yang berbeda, serta posisinya minimal 25 meter dari persimpangan jalan untuk menghindari kemacetan. Pintu masuk. Jalur pintu masuk utama berada di sisi timur, dikarenakan jalan yang berada di sisi timur cukup besar untuk memudahkan kendaraan seperti bis untuk masuk. Lalu pintu keluar pun juga terdapat di sisi timur, karena bila diletakkan di sisi selatan, maka bis tidak akan bisa keluar dari tapak dengan leluasa. Jarak antara pintu masuk dan keluar sekitar 10 meter. Analisa kebisingan. Kebisingan biasanya dipengaruhi oleh lingkungan di sekeliling tapak. Area tapak yang paling dekat dengan jalan raya akan menjadi area paling bising, karena jalan raya seringkali dilalui oleh banyak kendaraan seperti mobil, motor, atau sepeda. Area yang merupakan area bising ditandai oleh warna merah, sedangkan area sedikit bising ditandai oleh warna biru. Respon tapaknya yaitu, yang pertama, penzoningan kebisingan. Tidak semua area publik merupakan area bising, maka lebih tepat bila meletakkan ruangan bising di area yang paling bising, dan untuk ruangan yang tidak bising atau membutuhkan ketenangan, diletakkan paling jauh dari area bising. Lalu ada penzoningan ruang. Lebih baik meletakkan area publik di dekat area dengan pintu masuk, karena area publik bisa dimasuki oleh semua orang. Lalu semakin ke dalam, ruangan menjadi area semi-publik dan yang terakhir adalah privat. Namun, perlu diperhatikan juga apakah ruangan tersebut merupakan ruangan yang bising atau tidak bising. Analisa tautan lingkungan. Di dekat tapak terdapat jalan pertigaan yang sering terjadi macet akibat tidak adanya traffic light di pertigaan tersebut. Lalu, di depan tapak terdapat jalan raya. Orientasi bangunan yang menghadap jalan raya akan berpengaruh pada kebisingan, karena semakin ramai jalan, maka akan semakin bising. Keamanan pun juga harus ditingkatkan bila tapak sangat dekat dengan jalan raya. Respon tapaknya yaitu identitas bangunan. Orientasi bangunan yang menghadap ke jalan akan memakai fasad yang menunjukkan identitas dari bangunan tersebut. Lalu, ada jalur sirkulasi. Jalur sirkulasi masuk dan keluar tapak harus jauh dari pertigaan akan memberi kenyamanan bagi pengguna kendaraan dan tidak menyebabkan kemacetan. Analisa view ke tapak. View ke tapak dibatasi oleh perumahan warga serta ruko-ruko perdagangan di sekitarnya. Respon tapaknya yaitu, yang pertama ada ketinggian bangunan. Bentuk bangunan dibuat lebih tinggi dari bangunan yang lain agar bangunan mudah dilihat dan dikenali.
agar tidak tercampur dengan perumahan-perumahan atau ruko yang ada di sekitar tapak. Lalu yang kedua ada bentuk fasad, menggunakan tekstur material atau bentuk yang berbeda dari bentuk bangunan lain, agar terlihat mencolok. Analisa view dari tapak. View dari tapak berupa jalan raya dua arah yang dilalui banyak kendaraan serta adanya pertokoan-pertokoan di depan tapak. Respon tapaknya yaitu yang pertama diberinya bukaan. Memberi bukaan pada sisi selatan bangunan yang merupakan sisi paling sejuk agar pengguna bisa melihat pemandangan secara luas. Lalu ada pemberian balkon. Memberi balkon pada lantai bertingkat agar pengguna bisa menikmati pemandangan dari lantai atas. Analisa vegetasi. Tapak merupakan lahan kosong yang hanya memiliki 2 pohon existing, sehingga view di dalam tapak masih terbilang kurang menarik. Lalu respon tapaknya, yang pertama, meletakkan pohon atau menanamkan pohon di area dekat dengan jalan raya untuk meredam kebisingan. Penanaman pohon di tapak juga bisa dijadikan untuk tempat berteduh di area duduk-duduk atau tempat istirahat. Lalu jenis-jenis pohon yang bisa digunakan yaitu ada kiara payung, pohon trembesi, pohon cemara, pohon angsana, dan pohon akasia. Analisa kontur. Setiap kontur tingginya menurun sekitar 1 meter. Lalu, lahan yang paling kanan merupakan lahan yang memiliki ketinggian paling tinggi sehingga view lebih mudah dilihat di sini. Lalu terdapat 2 buah pohon yang sudah berada di lahan tapak sebelumnya. Respon tapaknya yaitu lahan berkontur dapat dimanfaatkan sebagai jalur sirkulasi untuk pejalan kaki, bisa berupa gundakan tangga atau rem. Lalu yang kedua, bangunan disusun dari bangunan yang paling kecil ke bangunan yang paling besar agar bangunan di kontur tertinggi tidak terlihat sangat tinggi dan menutupi pemandangan. Konsep tapak. Kontur pada tapak memiliki bentuk seperti gambar yang ditampilkan oleh layar. Dengan begitu, pengaturan massa bangunan paling tinggi akan diletakkan di kontur yang paling rendah. Hal ini dilakukan agar bangunan tinggi tidak menghalangi view dari bangunan yang lebih pendek. Lalu, massa bangunan yang ditandai dengan lingkaran dan massanya berwarna merah merupakan massa bangunan yang akan digunakan untuk asrama, sehingga diletakkan agak jauh dari jalan raya agar tidak terlalu terdengar suara bising. Lalu untuk kotak yang berwarna hijau, merupakan jembatan penghubung antara massa yang satu dengan massa yang lainnya, agar kedua massa saling terhubung. Jembatan berbentuk seperti lorong ruangan beratap, sehingga ketika hujan tidak akan membasahi pengguna yang lewat. Lalu untuk massa bangunan yang berwarna putih merupakan bangunan area publik dan semi-publik, seperti lobi, auditorium, ruang kelas, dan lain sebagainya. Diletakkan di dekat jalan agar pengguna yang tidak terlalu berkepentingan tidak masuk ke dalam wilayah pusdiklat lebih dalam. Lalu, terdapat kolom-kolom kecil yang ada di bawah massa bangunan pertama. Kolom ini digunakan untuk menahan beban bangunan yang tidak menapak di tanah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.